Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 859664217. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4107 dengan judul praktikum Uji Makanan, Uji Karbohidrat. Tujuannya supaya bisa mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang saya siapkan ada apel, tepung terigu, kentang, nasi, pisang, margarin, biskuit, gula pasir, tahu putih, dan telur rebus. Kemudian ada tabel pengamatan serta betadin. Yang pertama saya lakukan adalah meneteskan betadin ke apel, kemudian tepung terigu, kentang, biskuit, margarin, pisang, nasi, gula pasir, tahu putih, dan telur rebus. Setelah diteteskan larutan betadin, kita tunggu selama 10 menit. A few moments later. Setelah menunggu 10 menit, yang tadi saya teteskan betadin kemudian berubah menjadi warna ungu kebiruan. Yang dimaksud dengan karbohidrat kompleks atau amilum terdiri dari nasi, tepung terigu, kentang, dan biskuit. Dan yang bukan karbohidrat kompleks ada apel, pisang, margarin, gula pasir, tahu putih, dan telur rebus. Sekian praktikum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 859664217. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD dengan judul kegiatan praktikum uji lemak. Tujuannya supaya bisa mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang saya siapkan. Yang pertama, di sini saya ada kertas yang sudah saya beri bahan-bahan yang akan saya uji lemak. Kemudian ada margarin, senter, air, minyak goreng, singkong, sendok, lilin, wortel, kacang tanah, susu, kemiri yang sudah dihaluskan, jagung manis yang kering, santan, pepaya, dan seledri. Langkah yang pertama, saya sudah menyiapkan sedotan. Kemudian, saya mengambil air dan saya letakkan di kertas yang sudah saya beri nama air. Kemudian saya mengganti sedotannya dan saya mengambil minyak. Kemudian saya teteskan di kertas yang sudah saya beri nama minyak. Lalu saya akan menunggunya selama 10 menit.
Langkah yang kedua, saya melarutkan margarin di atas sendok dan di bawahnya dipanaskan menggunakan lilin. Setelah saya larutkan margarinnya, kemudian saya letakkan di atas kertas yang sudah saya tulis margarin. Yang sudah saya tetesi air, saya soroti dengan senter. Dia tidak licin. Kemudian minyaknya saya soroti dengan senter. Dia sangat licin. Kenapa minyak dan air tampak berbeda? Hal ini disebabkan karena minyak mengandung zat lemak, sehingga diteteskan pada kertas minyak akan meninggalkan bekas dan terasa licin. Sedangkan pada air tidak mengandung zat lemak, sehingga diteteskan pada kertas, dia tidak akan meninggalkan bekas dan tidak terasa licin. Selanjutnya saya mengambil sedotan, kemudian akan meneteskannya pada kertas yang sudah saya beri nama susu. Selanjutnya santan. Kemudian ada kemiri yang sudah saya haluskan. Saya akan mengoleskannya ke kertas yang sudah saya beri nama kemiri sebanyak 10 kali. Langkah yang ketiga, saya sudah menyiapkan seledri. Kemudian saya oleskan sebanyak 10 kali. Kemudian ada jagung kering. Kemudian ada wortel. Kacang tanah yang sudah dikupas. Kemudian singkong. Dan yang terakhir ada pepaya. Semuanya kita tunggu selama 10 menit. A few moments later. Setelah 10 menit, saya akan mengujinya dengan menggunakan baterai. Margarin, kertasnya terasa licin. Ini berarti mengandung lemak. Kemudian ada minyak, kertasnya juga terasa licin, mengandung lemak. Kemudian ada kacang tanah, terasa sedikit licin dan dia membekas. Kemudian ada santan, terasa licin dan membekas. Kemudian ada susu, terasa licin dan membekas. Kemudian ada kemiri, terasa licin dan membekas. Untuk pepaya, dia tidak meninggalkan bekas, berarti dia bukan termasuk lemak. Begitu juga dengan singkong kering, dia tidak meninggalkan bekas. Biji jagung kering juga tidak. Wortel juga tidak. Air pun kering, tidak meninggalkan bekas.
Jadi, kesimpulannya, lemak itu ada pada margarin, minyak, kacang tanah, santan, susu, dan kemiri. Sekian praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.